Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Teras EB bersama saya Rival Firmansyah. Obrolan santai seputar pariwisata yang dimana pada kesempatan di hari ini kami akan berbincang seputaran perayaan Hari Musik Nasional. Musik bukan sekedar hiburan, tapi juga identitas budaya dan daya tarik wisata. Di Banten, Hari Musik Nasional akan digelar di Gedung Negara. Dan tentu perayaan Hari Musik ini juga bekerja sama antara Papri dan Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Dan pada hari ini juga sudah datang narasumber yang akan menjelaskan secara rinci tentang bagaimana Hari Musik Nasional yang akan diselenggarakan di Provinsi Banten. Mari kita sapa, yaitu ada Bapak Rohaindi selaku Koordinator Perayaan Hari Musik Nasional di Provinsi Banten. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, sehat, semangat. Semangat ya, Pak. Gimana puasanya, Pak? Masih lancar? Masih dong. Masih tetap sebagai orang musik tetap harus menjaga kesehatan, dan jaga kesehatan salah satunya dengan berpuasa. Oh iya dong ya, karena memang berpuasa juga melatih kita untuk bisa menahan segala sesuatunya. Nah, betul. Oke, Pak. Untuk perayaan Hari Musik Nasional kan ini diselenggarakan di Provinsi Banten, ya kan? Yap. Dan memang perayaan Hari Musik Nasional ini juga akan diselenggarakan tepat di tanggal 9 Maret tahun 2026 Maret. ini. Nah, Betul. dan tentu ini kolaborasi antara Papri dan Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan awal saya nih, Pak, makna perayaan Hari Musik Nasional bagi masyarakat Provinsi Banten yang akan dilaksanakan di Gedung Negara ini, maknanya apa ya, Pak? Ya, bagi kami, para insan musik Indonesia yang tergabung di dalam Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia yang disingkat menjadi Papri, kita di Banten ada DPD, Dewan Pimpinan Daerah Papri Banten. Musik bagi kami adalah semata hiburan ya. Bukan hanya untuk hura-hura, tetapi justru musik menjadi identitas. Karena Banten memiliki tradisi musik yang luar biasa nih. Ada banyak musik-musik daerah yang berasal dari Banten, di pelosok-pelosok Banten, memiliki ciri tersendiri, sehingga itu bisa menjadi ciri khas orang Banten. Musik Banten ini dan musik pada umumnya, selain sebagai hiburan, juga bisa menjadi daya tarik pariwisata. Dan kali ini, dari musik kali ini, musik akan kami jadikan makna musiknya sebagai doa dan dzikir. Untuk kondisi Indonesia yang sekarang sedang banyak dilanda bencana dan sebagainya. Karena perayaan Hari Musik tahun ini di bulan Ramadan, maka nuansanya kami religius dan sebagainya. Dan makna musik bagi kami di bulan Ramadan ini adalah bagian dari doa kami untuk Indonesia. Dan tentu pada tahun ini juga mengangkat tema lantunan musik dan lagu sebagai doa dari Banten untuk keselamatan Indonesia. Itu betul. Apa, Pak, maksud dari makna dari tema yang diangkat ini pada kesempatan begini ya, di mata para pemusik itu, bahwa ketika doa dilantunkan dengan lagu, dengan dzikir, itu lebih mendalam, karena bernyanyi itu kan dengan perasaan ya. Insan musik ketika menghadirkan sebuah karya yang dirasakan oleh penontonnya, oleh masyarakat, oleh apresiatornya, itu penuh dengan perasaan. Dan begitupun dengan doa. Ketika doa dipanjatkan dengan perasaan yang tinggi, maka insya Allah Tuhan akan mendengar doa itu. Dan momentum perayaan Hari Musik ini, mari kita jadikan musik-musik kita yang biasa dinyanyikan di sembarang tempat, kita jadikan sebagai doa. Semoga lagu-lagu yang akan dinyanyikan pada Hari Musik nanti itu menjadi bagian dari doa kita kepada Tuhan untuk keselamatan Indonesia dari bencana. Iya, jadi memang tema yang sangat religius ini juga memang bertepatan dengan bulan suci Ramadan ya, Pak. Betul. Jadi memang yang diangkat temanya adalah seputaran lagu sebagai doa dari Banten untuk keselamatan Indonesia. Dan mudah-mudahan ke depan ketika pelaksanaan acara Hari Musik Nasional yang akan dilaksanakan di Banten, doa-doa yang kita panjatkan bisa diijabah oleh Tuhan. Amin. Nah, kalau bicara mengenai pariwisata, tentu Pak, musik sering menjadi magnet sebuah event wisata. Betul. Ya. Menurut Bapak, bagaimana musik bisa mendukung perkembangan pariwisata di Provinsi Banten? Ya, sesungguhnya begini ya, semua orang, baik perorangan ataupun kelompok komunal, itu pasti suka kan musik. Tidak ada yang tidak suka dengan musik. Ngomong saja kita bernada sebenarnya. Supaya intonasi kita itu menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita.
Maka ketika bernyanyi itu dilantunkan dengan baik, dengan nada, dengan itu, maka maksudnya akan tersampaikan. Itu. Semoga lagu-lagu yang disampaikan itu nanti dirasakan juga oleh para apresiatornya, oleh para penontonnya. Iya, betul. Ya, dan tentu mudah-mudahan acara nanti juga bisa berjalan dengan lancar dan tentu semua orang yang hadir yang datang bisa mendapatkan manfaat dari betul. Apresiator saya yang dimaksud itu wisatawan ya. Ketika wah enak nih lagu-lagu Banten ternyata menusuk hati, itu akan menjadi daya tarik wisatawan. Wisatawan akan datang Banten karena Banten memiliki lagu yang sampai di hati. Apalagi Banten kan banyak tempat-tempat religius, banyak kawasan-kawasan wisata ziarah. Yang pastilah ketika datang orang kan ketika berangkat di mobilnya saja sudah dilantunkan sholawatan-sholawatan. Jangan lupa bahwa sholawatan juga bagian dari lagu sebenarnya. Ketika sampai kita berzikir dengan nada, dengan lagu, dan itu menurut saya amat menarik pariwisata. Oh iya Pak, saya juga mendapatkan info bahwa nanti di acara Hari Musik Nasional yang akan diselenggarakan di Provinsi Banten di tanggal 9 Maret tahun 2026 ini akan ada kolaborasi ya antara musik modern dengan musik tradisional Banten, khususnya ada Terbang Gede dan Rudat. Apakah ini juga menjadi cara memperkenalkan budaya kepada wisatawan? Betul. Terkait dengan pariwisata tadi dan terkait dengan ciri khas Banten. Mumpung Dewan Pimpinan Pusat Papri menunjuk Banten sebagai salah satu rangkaian dari peringatan Hari Musik, ya tidak ada salahnya kita justru, apalagi ini di bulan Ramadan, mengangkat musik-musik religi Banten. Tidak tanggung-tanggung kita menghadirkan 2 grup untuk tampil di acara besar itu ya. Ada Terbang Gede yang merupakan musik khas Banten yang dulu membawakan sholawat di depan para sultan. Dan kemudian ada Rudat. Rudat apalagi itu ketika sultan bepergian kemana-mana atau pulang dari mana-mana, itu selalu diiringi dengan Rudat khas Banten. Mungkin bagi orang Banten, bagi orang Serang udah biasa dengan Rudat atau Terbang Gede. Tapi bagi para penyanyi, bagi para pengurus Papri Pusat, bagi Indonesia, bagi dunia, bagi wisatawan-wisatawan yang luar dari Banten, saya yakin akan tertarik dengan musik-musik kita. Oh iya, ini juga mungkin sekaligus menjadi ajang promosi ya Pak ya. Tentu. Buat musik-musik tradisi ataupun musik-musik tradisional yang khas dari Provinsi Banten ini untuk bisa diperkenalkan ke halayak ramai. Betul. Identikan musik itu selalu dengan musik modern, konvensional, band, dangdut, keroncong. Ini juga musik loh gitu tuh kira-kira. Ya. Dan tentu selain pertunjukan musik di acara ini juga, saya juga dapat info bahwa nanti juga sekaligus akan ada bakjar ya Ramadan yang melibatkan para pelaku ekonomi kreatif. Nah, apakah ini juga bagian dari penguatan pariwisata, Pak? Tentu. Jadi Dinas Pariwisata yang bekerja sama dengan kami di Papri ini senantiasa cerdas memanfaatkan momen. Ketika hari musik atau event-event lain harus dihadirkan para pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Karena apa? Ya tentu apalagi ini konsepnya kan ngabuburit ya. Ngabuburit kan menjelang takjil dan ketika takjil kita butuh makanan. Maka disajikan di situ. Ada banyak pengurus pusat, orang luar Banten yang datang ke sini. Ketika pulang dia bawa apa nih? Maka disiapkanlah oleh-oleh itu di bazar itu. Oh, di bazar ya. Selain memperkenalkan musik-musik tradisi, juga sekaligus mungkin memperkenalkan makanan-makanan khas dari Provinsi Banten ya Pak. Betul, itu mumpung momennya dapat. Gitu, suguhan-suguhan asli dari Provinsi Banten mungkin bisa hadir nanti untuk diperkenalkan juga pada para wisatawan atau peserta ataupun penonton yang berkunjung di Gedung Negara. Oke ya Pak, kalau boleh tahu nih Pak, untuk pengisi acara di gelaran Hari Musik Nasional yang akan diselenggarakan di Provinsi Banten, itu ada siapa aja sih Pak? Jadi selain musik tradisi Banten yang sudah tadi disebutkan ada Terbang Gede sama Rudat, ada band lokal juga yang akan mengisi acara itu. Salah satu band yang udah terkenal di Banten ya, Kang Alwi band. Band itu dengan lagu Welcome to Banten-nya. Oh iya. Kang Alwi Welcome to Banten. Tahun ini dia meluncurkan album religi yang juga akan ditampilkan di sana. Gitu ya. Kemudian ada Paperless Band yang biasa membawakan lagu-lagu lawas tuh juga akan tampil juga di acara ini. Nah, karena ini rangkaian Hari Musik Nasional yang merupakan tingkat nasional rangkaiannya ada di Banten, maka Dewan Pimpinan Pusat Papri itu
mengirimkan artisnya juga kepada kita. Salah satunya ada Mbak Ita Purnamasari yang merilis album bersama Senada, akapela ya, Senada ya, itu akan tampil. Juga artis religi yang sudah amat terkenal di Indonesia, Umi. Iya. Siapa tuh? Suli akan hadir di Banten. Alhamdulillah ya, akhirnya banyak sekali nanti artis-artis nasional yang akan datang ke Provinsi Banten, tepatnya di perayaan Hari Musik Nasional. Dan tentu untuk para warga Banten yang mungkin tidak mempunyai acara di tanggal 9 Maret nanti, bisa datang ya untuk bisa melihat pergelaran ataupun pertunjukan yang dihadirkan pada Hari Musik Nasional di Provinsi Banten. Baik Pak, karena ini di kegiatan Hari Musik Nasional ini diselenggarakannya di Gedung Negara, yang dimana Gedung Negara sendiri ini merupakan cagar budaya, betul. Ya, yang mempunyai histori panjang, ya, yang mempunyai catatan-catatan sejarah yang memang sangat panjang sekali, yang dimana tentu orang-orang yang datang ke acara pergelaran Hari Musik Nasional yang ada di Provinsi Banten ini tentu akan menjadi daya tarik tertentu. Nah, untuk pemilihan lokasinya sendiri Pak, kenapa bisa menentukan di Gedung Negara nih Pak? Ya, betul. Di Gedung Negara ini kan salah satu heritage bangunan zaman kolonial. Iya. Yang menjadi ikonik banget di Serang ya, di Banten khususnya, dan kini menjadi rumah dinasnya Bapak Gubernur Banten. Ini menurut saya daya tarik tersendiri nih bagi Banten. Ketika kami dari Papri searching tempat-tempat di Banten, wah ini kayaknya cocok nih. Karena selain berada di sentral kota, menjadi ikonik Banten, dan biar sekaligus Pak Gubernur juga nanti buka bareng bersama musisi Banten. Kira-kira begitu. Jadi konsepnya kami yang mendekati Bapak Gubernur, kami yang mendekati pemerintah, untuk bagaimana ini berkolaborasi, sehingga hari musik dirasakan oleh seluruh masyarakat. Iya, dan tentu juga mudah-mudahan kegiatan ini ke depan bisa berjalan dengan sukses ya Pak? Tentu ya, karena memang itu yang diharapkan oleh seluruh pengurus Papri DPD Provinsi Banten, dan dengan talent-talent yang sudah disiapkan. Baik Pak, mengenai kegiatan yang tentu diselenggarakan di Pendopo ataupun di Gedung Negara Pendopo Provinsi Banten, itu rangkaian acaranya dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Oke, terkait rundown acara, susunan acara nanti, karena ini konsepnya ngabuburit, jadi kita memang tidak dari pagi ya. Diharapkan para penonton atau yang mendengar podcast ini bisa hadir mulai jam 2. Mulai jam 2 itu sudah ada mulai, di Basar, kita bisa nongkrong, bisa foto-foto, bisa duduk lesehan di teras Gedung Negara sambil nonton musik yang digelar di atas mobil. Jadi ada mobile stage. Ya. Kita nonton paperless main di situ. Bahkan penonton bisa terlibat ikut nyanyi itu diiringi paperless band ya. Nah, dari jam 3 baru kita harapkan Bapak Gubernur dan tamu undangan mulai datang, baru acara pindah ke indoor, ke ruangan utama Gedung Negara. Nah, di situ nanti acaranya dari mulai sambutan dari pusat terkait Hari Musik, bagaimana kita tahu kenapa sejarah Hari Musik kok pada tanggal 9 gitu. Saya tidak akan jelaskan sekarang, biar nanti hadir di sana akan dijelaskan oleh pengurus pusat, di mana para pengurus Papri juga akan hadir semua. Pak Sekretaris Pak Dwiki Darmawan sudah bilang bahwa para pengurus akan datang, bahkan beliau juga akan mengundang khusus kepada Bapak Menteri Kebudayaan. Mudah-mudahan tidak ada halangan, beliau akan hadir. Mudah-mudahan ya Pak. Jadi acara mulai jam 15.30 di bagian dalam. Dari jam 2 sampai jam 15.30, artinya dari Dohor sampai Asar di luar. Dari Asar sampai Maghrib itu di dalam. Dan kemudian pada jam 18 kita buka bersama. Ya. Sesuai dengan jadwal buka bersama Pak Gubernur, rame-rame di Gedung Negara. Cuman ini waktu tempat terbatas. Jadi teman-teman sekalian tentu yang datang harus membawa undangan, dan nanti kami akan sebarkan undangan. Bagi yang tidak, kami sedang berupaya untuk mudah-mudahan Teras EB bisa menyiarkan live secara langsung nih di streamingnya ya. Di platform. Mudah-mudahan di platformnya supaya teman-teman yang tidak bisa hadir karena tempat terbatas itu bisa nonton di kanal ini. Ya. Baik, para penonton, bincang-bincang kita pada kesempatan di hari ini sepertinya sudah
di akhir acara ya. Luar biasa tentu. Jadi selain menikmati musik, masyarakat juga bisa merasakan suasana budaya sekaligus mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif di Banten ya Pak. Betul. Karena memang acaranya selain melibatkan beberapa musisi lokal dan musisi nasional, nanti juga akan ada bajar yang dimana tentu masyarakat bisa berburu takjil di kawasan Gedung Negara. Baik, mungkin itu bincang-bincang kita pada kesempatan di hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.